wabarakatuh. Yang kami hormati Bapak Kepala Cabang Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Timur Wilayah Sumeneb, Bapak Haji Syamsul Arifin SPD MSI yang dirahmati oleh Allah. Yang saya hormati Bapak Kasih SMA Cabang Dinas Pendidikan Wilayah Sumeneb, Bapak Haji Untung Selamat SPD, teman-temanku, rekan guru dan tenaga kependidikan SMAS Plus Miftahul Ulum, dan anak-anakku yang saya banggakan, siswa-siswi SMAS Plus Miftahul Ulum. Alhamdulillah, segala puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Segala rencana kita seiring ridho ilahi dan takdir Allah, kita pada pagi hari ini bisa melaksanakan acara sosialisasi program pencegahan perundungan dan tindak kekerasan di SMAS Plus Miftahul Ulum. Semoga berjalan hikmat, semoga berjalan lancar, amin ya rabbal alamin. Sholawat beserta salam marilah kita curahkan keharibaan junjungan kita Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Allahumma sholli wa sallim wa barik alaihi. Semoga kita bisa menjadi umat yang bisa dibanggakan, benar-benar bisa menjalankan sebagai Abdullah, hamba Allah dan Khalifatullah. Pada hari ini kita melaksanakan program baru di SMAS Plus Miftahul Ulum sebagai rangkaian dari program sekolah penggerak. Mungkin ini adalah suatu hal yang baru, tidak hanya pada siswa-siswi, tidak hanya pada guru dan tenaga pendidikan, khususnya saya selaku kepala sekolah juga belajar hal baru dari program pencegahan perundungan ini. Semoga dari apa yang kita laksanakan ini kita bisa upgrade ilmu, juga bisa mengamalkan ilmu kita dalam lingkungan kita. Tidak lain hanya untuk agar kita bisa memberikan lingkungan yang baik bagi anak-anak kita, sehingga pada akhirnya mereka bisa menjadi generasi yang baik, yang bisa dibanggakan dan bisa bermanfaat, menjadi the youth hope of tomorrow, pemuda yang menjadi harapan di masa depan kelak. Amin ya rabbal alamin. Segala upaya kita yang kita lakukan adalah tidak lain demi menegakkan kalimat Allah, demi menegakkan lingkungan yang aman, tentram dan sentosa. Mungkin di agama kita hal ini sudah lumrah, sudah biasa, sudah kita pernah dengar secara Al-Quran dan secara hadis. Harus saling menyayangi, harus saling mencintai antara sesama manusia kepada lingkungannya. Nah, ini kita aplikasikan dalam program pencegahan perundungan, sehingga kita bisa belajar tidak hanya sekedar dalil, tapi juga kita bisa mengaplikasikan lewat rangkaian-rangkaian kegiatan keilmuan, sehingga apa yang di sekolah kita melakukan program kegiatan seperti ini, nanti kita amalkan di lingkungan pondok kita yang notabene siswa-siswi kita adalah santri-santri dari pondok pesantren yang 24 jam penuh mereka berada di pondok pesantren. Adanya koordinasi, adanya sinergi dari pondok pesantren dan sekolah, semoga pada akhirnya melahirkan lingkungan yang baik, kerjasama, sama kerja. Selanjutnya, marilah dengan niat yang baik yang sudah dibuka dengan bacaan Al-Fatihah, marilah kita niatkan segala kegiatan-kegiatan baik ini dengan ucapan Bismillahirrahmanirrahim, dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih dan Maha Penyayang. Saya buka program pencegahan perundungan dan tindak kekerasan di SMAS Plus Miftahul Ulum. Allahu Akbar. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kami ucapkan. Untuk sambutan yang kedua, sambutan yang akan disampaikan oleh
Bapak Kepala Cabang Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Timur Wilayah Semarang. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsalahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'ala ad-dini kullih wa kafa billahi shahida. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala Muhammad, Allahumma shalli ala Muhammad, Allahumma shalli ala sayyidina Maulana Muhammad. Rabbi zidni 'ilma warzuqni fahma. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du. Yang saya hormati pengasuh Pondok Pesantren Al-Fahmi, dalam hal ini pada yang terhormat Kiai Haji Dr. Abdullah Khalil Kemhum, yang saya hormati Ibu Kepala SMA Plus Miftahul Ulum Pandian Sumeneb, Ibu Rumsil, yang saya hormati Bapak Kepala Seksi SMA PKPLK Bapak Haji Untung Selamat, para wakil kepala sekolah, para dewan guru, anak-anakku yang hadir pada pagi ini yang juga saya hormati. Syukur alhamdulillah hadirat Allah Subhanahu wa taala. Mari kita senantiasa untuk selalu memanjatkan kehadirannya, karena kita semua masih dianugerahi rahmat, nikmat sehat, nikmat iman, sempat bisa hadir di acara sosialisasi program pencegahan perundungan dan tindak kekerasan di SMA Plus Miftahul Ulum ini. Mudah-mudahan Allah selalu memberikan hidayah berupa nikmat sehat tersebut dan nikmat-nikmat yang lainnya. Tentunya dari kita bersyukur, karena dengan bersyukur insya Allah nikmat Allah yang lain pasti akan ditambah kepada kita. Namun sebaliknya, manakala kita kufur, maka nikmat itu menjadi azab nantinya yang sangat pedih. Sesuai dengan firman-Nya, la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adzabi lasyadid. Salam dan salam tetap tercurahkan kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Insyaallah kita selalu menyampaikan dan membaca selawat, karena Allah saja di dalam Al-Barsanjih ya, innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi. Jadi Allah dan para malaikat juga menyampaikan selawat, apalagi kita umatnya cepat kecerek mos salawat. Insyaallah dengan ridha Allah kita akan mendapatkan syafaatnya. Besok di alam mahsyar kita akan mendapat pertolongannya bersama beliau Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bapak Ibu sekalian yang saya hormati, sebelum masuk ke inti dari acara sosialisasi perundungan, beberapa hal yang saya sampaikan. Yang pertama, saya apresiasi, saya ucapkan selamat dan sukses untuk SMA Plus Miftahul Ulum dengan kepemimpinan Ibu Rumsil yang telah terpilih sebagai salah satu sekolah penggerak di Kabupaten Sumeneb. Ini tidak mudah Bapak Ibu. Madura pertama kali yang mendapatkan program untuk ikut sekolah penggerak adalah Kabupaten Sumeneb. Sumeneb di bawah naungan Cabang Dinas Pendidikan wilayah Kabupaten Sumeneb ada 156 sekolah. Jadi SMA Plus ini sudah menjadi 7 sekolah terbaik untuk sekolah penggerak. Dan kegiatan sosialisasi perundungan ini bagian yang tak terpisahkan sebagai estafet kelanjutan dari kegiatan-kegiatan sebelumnya tentang sekolah penggerak. Insya Allah guru-gurunya sudah digerakkan melalui Zoom gitu Bu ya, apalagi kepala sekolahnya.
sasarannya dimulai dari guru pengajar kelas 10. Dan paling tidak 3 tahun ke depan ya kita harus tetap eksis dan menunjukkan yang terbaik untuk Kabupaten Sumedang. Jadi dari 12 SMA negeri 4 itu SMA negeri. SMA negeri Buluto, SMA negeri Kaliangat, SMA negeri Gapura, dan SMA negeri Ambuntan. Sedangkan sekolah luar negeri, alhamdulillah SMA Plus sama SMA Muhammadiyah 1. Ada lagi dari SLB, sekolah luar biasa. Itu SLB Cinta Ananda di Karangdua. Berarti ada 7. 8 dengan SMK Negeri 1 Kaliangat, tapi beda direktorat. Namanya bukan sekolah penggerak, tapi SMK Pusat Keunggulan, Central of Excellence namanya. Karena direktornya adalah Direktorat Vokasi. Kalau SMA, Direktorat PAUD Dikdas Dikmen. Jadi pendidikan anak usia dini, sekolah menengah dan sekolah menengah atas. Itu Direktur Jenderalnya kita. Jadi saya apresiasi, terus kembangkan, terus ikuti apa yang menjadi bagian dan kewajiban dari sekolah penggerak. Insya Allah mampu kok SMA Plus naik tahun. Saya yakin. Dan harus lebih unggul lagi daripada sekolah-sekolah lainnya. Di Jawa Timur, sasaran pertama, angkatan pertama hanya 8 kabupaten. Madura hanya Sumeneb. Luar negerinya SMA Plus. Hebat SMA Plus. Untuk itu dukungan dari para guru, kekompakan dari seluruh stakeholder, dan juga siswa-siswi harus menjadikan sekolah ini sekolah yang baik, sekolah yang bisa dicontoh oleh sekolah-sekolah lainnya. Karena program sekolah penggerak ini terus berlanjut, harapannya sampai 3 tahun ke depan ini harus selalu eksis. Dan tidak semua sekolah itu sekolah penggerak, karena ada ujiannya. Kepala sekolahnya dites, diuji dari kompetensi kepala sekolah dan semua materi-materi tentang tugas-tugas kepala sekolah dan lain sebagainya. Alhamdulillah guru UPSIL lulus dan di SK-kan SMA Plus sebagai sekolah penggerak. Kemudian juga ternyata di sekolah penggerak kemarin lusa kami dapat edaran guru UPSIL dari Pak Dirjen, Direktur Jenderal, bahwa kepala sekolah di sekolah penggerak dilarang untuk dilakukan mutasi atau pergantian kepala sekolah. Nah, kalau negeri ya urusannya kami, tapi kalau di sini saya titip ke Pak Kiai untuk yayasan, guru UPSIL minimal 4 tahun ke depan tetap jadi kepala sekolah dulu di sini. Kalau nanti dimutasi ya urusannya yayasan, kami hanya asisten saja. Tapi sekolah negeri itu kewenangan kami. Bahkan kalau ada mutasi dalam 4 tahun ini, maka kabupaten yang kena sanksi, kami yang kena sanksi. Untuk itu sampaikan kepada pengasuh sekaligus Bapak mertua, Abah mertua, untuk tidak diganti. Tolong diingatkan Bapak Ibu para wakil kepala sekolah. Berikutnya juga saya ingatkan ada lagi ini namanya guru penggerak. Nah, Bapak Ibu para guru silakan bisa daftar di linknya guru penggerak Kemendikbud. Bahkan kalau guru negeri ini menjadi salah satu syarat untuk bisa diangkat menjadi kepala sekolah. Jadi tidak ada lagi istilah pengangkatan kepala sekolah melalui seleksi portofolio, wawancara, presentasi karya tulis, tes psiko, tes kompetensi, dan lain sebagainya. Tapi diambilkan dari langsung guru penggerak. Untuk itu ayo, walaupun Bapak Ibu sebagai guru di swasta, silahkan untuk menjadi yang terbaik, menjadi guru penggerak. Nah, guru penggerak terbaik Ibu Rumsil ini bisa dikader menjadi calon wakil kepala sekolah, atau bisa mengganti guru Rumsil lagi jika yayasan berkenan. Karena swasta itu kewenangan mutlak yayasan. Kami hanya
mengukuhkan saja, menyetujui saja. Silakan aktif Bapak Ibu guru penggerak. Sekolahnya sudah penggerak, masa gurunya guru biasa ya? Harus penggerak juga itu Bapak Ibu. Biar linier, biar sejajar, biar satu visi dan bisa lebih maju sekolah ini. Dan alhamdulillah saya melakukan satu research kecil-kecilan. Banyaknya siswa yang beralih ke pondok. Sekolah negeri sekarang sudah banyak yang mulai ditinggal. Sekolah negeri sudah banyak yang kekurangan siswa. Setelah kami teliti 2 tahun terakhir ini di masa pandemi, itu ternyata bukan nganggur, tapi anak lulusan SMP sekolah di SMA plus misalnya sambil mondok, kan ada pondoknya. Ada di Al-Amin karena ada SMA tahfidnya. Ada di Anupayah karena di situ ada SMA Putra, SMA Putri di Anupayah. Ternyata banyak di sana. Nah, kalau SMA Plus ini juga tidak mempersiapkan dengan layanan yang terbaik, dengan kualitas yang terbaik, prestasi yang unggul, ya kita tenggelam penggeraknya itu. Maka harus di atas kita selalu. Bawaannya cerdas dan Bapak cari terobosan-terobosan baru, gurunya harus selalu aktif. Jadi negeri ini sudah mulai kekurangan siswa. Ternyata swasta sudah banyak tambahan siswa. Ya, mudah-mudahan di sini bertambah siswanya. Berikutnya juga kami ingatkan tentang persiapan asesmen nasional. Karena tanggal 27 sudah dimulai, 27 September. Tinggal 10 hari lagi kurang lebih. SMA Plus insya Allah sudah siap ya. Nah, di asesmen nasional itu sasarannya adalah siswa kelas 11, sasaran utamanya, dan tidak menjadi penentu kelulusan. Tetapi ini menjadi pemetaan mutu pendidikan, pemetaan sekolah, sejauh mana sekolah benar-benar memiliki kualifikasi sesuai dengan item soal-soal yang nanti akan muncul. Ternyata soalnya dari soal-soal tryout itu semuanya berbasis HOTS, High Order Thinking Skill. Jadi soal-soal berbasis jelimet itu Pak. Nah, gurunya juga nanti dites, kepala sekolahnya juga ikut tes. Kalau siswanya dites melalui literasi dan numerasi, gurunya ada asesmen juga, penilaian yang disebut dengan survei karakter, ada lagi juga survei lingkungan pembelajaran. Berarti di kepala sekolahnya kalau lingkungan pembelajaran. Ayo kita siapkan anak-anak kita, siapkan dengan latihan, jangan-jangan nanti nilainya di bawah 40 Pak. Tidak linear dengan sekolah penggeraknya nanti. Tapi memang soalnya jelimet, soal analisis. Sudah jarang menggunakan soal hafalan. Ya, contoh misalnya, saya dulu background guru biologi Bapak Ibu. Jadi saya guru di SMA 2. Pak Cunto ini guru di SMA Negeri Kaliangan. Juga pernah kepala sekolah. Saya diangkat pertama kepala SMA Negeri Arjasa Januari 2011. Pindah ke Bluto 1 tahun 2014. 2015 saya memimpin SMA Negeri 1 Sumeneb 5 tahun. 2020 jadi Pak Rakabdin. Kalau Pak Juntum ini pengangkatan pertama di SMA Masa Lembu, mutasi ke darat ke SMA Negeri Kuanyar Bangkalan, bersama saya dilantik Ibu Gubernur jadi Pak Kasih. Ya. Kami juga prestasi. Pak Juntum pernah juara 1 guru prestasi. Saya juga pernah juara 1 kepala sekolah prestasi. Jadi Kacapdin juga dapat hadiah sama Pak Juntum ini. Cuma saya lebih tinggi Pak Juntum kasihnya. Tidak apa-apa, disyukuri. Jadi Bapak Ibu, saya titip anak-anak SMA Plus nanti, tolong benar-benar disiapkan. Masih ada waktu 10 hari untuk dilakukan latihan pada soal-soal literasi maupun numerasi. Insya Allah bentuk soal-soalnya itu sudah bisa diprediksi di soal-soal tryout kemarin, atau bisa di-download di dunia maya Bapak Ibu. Sekarang sudah dunia IT, dunia maya
sudah tidak ada lagi namanya gaptek, kecuali guru-guru yang senior masih ada sedikit agak gaptek. Waktu saya kuliah dengan Pak Juntun dulu tidak ada komputer, Bapak Ibu. Saya lulus tanpa ada komputer dulu. Tapi saya sudah laptop, bisa ngetik pakai komputer. Karena harus belajar. Karena belajar itu dari kecil sampai besar, dari dilahirkan sampai mati. Berikutnya juga kami ingatkan tentang sekolah harus juga membuat kurikulum tingkat satuan pendidikan. Sekarang dianjurkan lagi sekolah harus aktif dan mengaplikasikan di EKTSP. Tolong Ibu Kepala Sekolah adalah guru-guru atau kepala sekolah khususnya Wakasek kurikulum untuk merancang, melaksanakan, membuat dan menyelesaikan EKTSP. Jadi sekarang sudah eranya elektronik sudah. Kemudian juga kami minta agar sekolah ini juga membuat RKAS. RKAS itu dibuat sebelum tahun ajaran baru, rencana kerja anggaran sekolah, sehingga program satu tahun itu terencana dengan baik. Bagaimana Pak dengan program sekolah penggerak yang ini kebetulan datang di 2 bulan pelaksanaan semester ganjil? Ya tidak apa-apa, buat RKAS perubahan. Terus kok ada lagi nih bantuan program perundungan, buat lagi RKS perubahan lah. Boleh. Deki oleh bantuan boleh. Bentar lagi SMA Plus ini akan dapat bantuan bos kinerja 130 juta. Insya Allah ada di rekening sekolah itu. Silakan gunakan untuk kemanfaatan kemajuan SMA Plus. Jadi yang 7 sekolah itu dapat bos kinerja. Kenapa kok disebut bos kinerja? Ya karena kinerjanya baik. Jadi SMA Plus ini kinerjanya baik. Dimulai dari kepala sekolahnya. Karena yang dites pertama kali sekolah. Sekolah lain yang belum dapat Pak, dapat bos kinerja. Ada 6 sekolah dapat bos afirmasi, tapi semuanya kepulauan. Kalau afirmasi itu sasarannya adalah sekolah-sekolah pinggiran, sekolah-sekolah yang kecil itu. Saya butuh suntikan dana untuk bisa maju sekolahnya. Kalau di sini karena kinerjanya. Tidak gampang ini Bapak Ibu. Untuk itu silakan buat perencanaan, penganggaran, laksanakan sesuai petunjuk teknis. Kemudian juga kami minta agar sekolah ini benar-benar juga menjadi sekolah yang inovatif. Nah, harus inovatif. Jangan program-programnya itu rutinitas saja. Jangan, harus inovatif. Punya program-program baru. Silakan Bapak Ibu kalau punya usulkan kepada para wakasek, diskusikan. Usulkan ke Ibu Kepala Sekolah. Kalau swasta, ya tentunya harus diusulkan dan disetujui oleh yayasan supaya tidak overlapping. Karena di sekolah-sekolah luar negeri lainnya di luar Madura, seperti Surabaya, Malang, yang hebat itu justru sekolah swasta. Yang maju luar biasa adalah sekolah swasta. Negerinya justru kalah Pak. Surabaya misalnya, ya kelompoknya sekolah mata sipit gitu. Itu SMA Ciputra. Waduh hebat itu. Uang pembangunannya hanya 65 juta. SPP-nya hanya 4.500.000 setiap bulan. Masih banyak yang antri dan banyak yang tidak lulus, tidak diterima. Sebenarnya sudah 5 juta kabur ke pilih. Iya, karena mahal, semua fasilitas serba AC. Belajar di sekolah serba enak, serba nyaman. Butuh apapun di sekolah serba ada. Enak. Belajar keluar lingkungan, sudah disiapkan mau naik kereta apa naik bis. Studi banding ke Bandung, naik kereta ya sudah berangkat dengan kereta. Mau belajar studi banding ke sekolah di luar negeri, ya jangan pakai kereta kalau ke luar negeri. Pakai aeroplane, pesawat terbang. Bayar Pak, tidak sudah gratis itu. Saya 4,5 juta per bulan SPP. Saya minta 5 juta uang bangunan. Di sebenarnya epentai infak
Bu, rapi. Kapan mau maju kalau seperti itu? Makanya orang Sumeneb yang kaya-kaya anaknya disekolahkan di SMA Khotijah Surabaya, SMA Amanatul Ummah di Pacet. Iya, itu sekolah-sekolah hebat itu. Ponakan saya di Pacet hanya kena 25 juta uang bangunannya. Iya, tapi luar biasa boarding school itu. Di sini tidak apa-apa menarik 50 juta uang bangunan. Tapi jangan kayak gini sarananya. Harus jelas. Kemudian juga saya menginginkan tidak hanya harus berinovasi, harus punya ciri khusus SMA Plus ini, harus punya branding. Apa misalnya yang menjadi ciri khusus SMA Plus? Buat itu. Saya sejak mimpin SMA 1 Sumeneb, saya buat ekstrakurikuler kitab kuning dan hafalan Al-Quran. Saya bawa ke program nasional karena SMA 1 sebagai SMA rujukan nasional. Loh, kok SMA merencanakan hafalan Al-Quran sama kajian kitab kuning? Ada gurunya? Ada Pak, saya bilang gitu. Sebagian saya datangkan dari luar. Jadi anak-anak itu kalau kitab kuning biasa sudah Pak di SMA 1. Hafalan Al-Quran biasa sampai hafal 20 juz biasa. Nggak tahu sekarang karena masa pandemi apa juga tiarap. Alhamdulillah lulusannya juga diterima di perguruan tinggi negeri tanpa tes karena hafal Al-Quran. Jadi SMA rasa pesantren. Kalau pesantren rasa apa ini nanti? Ayo ciptakan inovasi, branding dan prestasi di sini. Ya tentunya gurunya yang masih muda-muda ini, ayo dengan agent of change, agen perubahan, ciptakan sekolah ini maju. Saya siap mensupport sama Pak Kasih, siap mendukung kalau ada program-program hebat, program baru yang sifatnya itu menjadi keunggulan sekolah. Dan memang Pak Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Timur meminta tiap sekolah harus punya branding, harus punya inovasi, harus punya prestasi khusus yang tidak dimiliki oleh sekolah lainnya. Yang unggul di drum bandnya sudah kembangkan drum bandnya. Yang unggul di bidang akademiknya sudah kembangkan di akademiknya dan seterusnya. Nah hubungannya dengan perundungan ini kalau saya baca definisinya yaitu tindakan yang dilakukan secara sengaja untuk menyakiti secara fisik ataupun juga secara verbal ataupun juga secara psikologis oleh orang kepada orang yang terundung. Terundung itu yang teraniaya, korban itu biasanya. Nah, jadi ciri salah satu perundungan itu biasanya ketidakseimbangan kekuatan yang dimiliki antara si korban dengan si perundung. Ya. Contohnya di sini misalnya ada kegiatan perundungan dalam bentuk ancaman, menganiaya, mendominasi dan lain sebagainya misalnya. Atau juga contoh lainnya, contoh perundungan misalnya dalam bentuk verbal seperti membentak. Nah, jangan sampai terjadi apalagi lingkungan pondok. Ya. Membentak antar siswa atau santri dengan santri. Tolong ini juga bisa diawasi oleh para ustazah, para guru. Apalagi membentak antar guru ya. Tolong ciptakan jangan ada saling permusuhan, tapi ciptakan kebersamaan, kekompakan, keakraban, penuh kekeluargaan. Begitu juga dengan para santri. Jangan sampai ada clash. Karena ada beberapa contoh ya, tetangga saya itu gara-gara hanya menghadang, karena dia menghadang kena pukul temannya yang bertengkar. Selain jawab pokol malas. Bakal keluar juga nih sekarang pondok. Saya tongkar bakal keluar, saya ngalang gara-gara jawab mukul kan. Bakal keluar. Nah, berarti sudah tidak tahan dengan bentuk-bentuk seperti itu. Nah, ini butuh adanya sosialisasi, butuh adanya penguatan, butuh adanya pembelajaran. Usahakan para santri akur, beda pendapat biasa. Ya, tapi kalau dalam bentuk verbal membentak misalnya, upayakan tidak terjadi. Atau berteriak
Kadang-kadang tuh santri berteriak itu, udah hafalan tak hafal berteriak tengah malam itu, dikira apa itu? Ya dari dia ekspresinya, tapi itu mestinya tidak terjadi. Kemudian juga memaki, nyalek, santri tak boleh kecalek. Apalagi guru-gurunya, jangan saling memaki, mencaci, menghina, menjelekkan, menceritakan buruknya seseorang. Usahakan berdamai, apalagi di pondok. Yang diceritakan harus yang baik-baik. Iya, tidak boleh bilang atau mengeluarkan kata-kata yang sifatnya itu menyentuh perasaan seseorang. Kemudian contoh perundungan dalam bentuk fisik, misalnya merampas, tidak boleh merampas. Kemudian mendorong, aku aja tapi juga aki kira lagu banyak. Jangan untuk para santri. Termasuk juga mencubit. Guru apa boleh mencubit? Ya tergantung kesalahan siswanya. Sekarang tidak boleh sudah karena HAM itu. Dulu boleh. Saya dulu sekolah madrasah ibtidaiyah, tidak hafal hadis, dicemeti sama ustaz. Saya dulu 6 tahun Bapak Ibu sekolah MI di Jambu Lentang, di Pondok Pesantren Matlabul Ulum. Saya asli Jambu Lentang. Saya santrinya ke Taufik. Saya dulu juga pernah jadi guru di MTS Negeri Tarates ini 7 tahun. Tapi 2 tahun guru di BK, 5 tahunnya saya membantu. Karena setelah itu saya hijrah ke SMA 2 Sungai. Jadi yang fisik misalnya juga melakukan pemukulan, jubitan tidak boleh. Kemudian ada lagi perundungan dalam bentuk sosial. Kalian lewat HP, lewat media sosial atau WA dalam bentuk misalnya mengucilkan, membedakan dan lain sebagainya. Itu juga tidak boleh. Nah, ini materi-materi ini harus tersampaikan ya di acara sosialisasi ini. Ada lagi kalau di dunia maya Bapak Ibu yang disebut dengan cyberbullying. Misalnya memperoleh dari media sosial seperti mengirimkan pesan yang menyakiti atau menghina atau mengancam, bisa teror, menyebarkan fitnah, menyebarkan kabar bohong. Ini termasuk perundungan di dunia maya. Tidak boleh Bapak Ibu. Berita-berita hoax ya tidak boleh. Sekarang yang lagi kuat vaksinasi, mari vaksin bisa mati. Mana ada. Saya sudah divaksin sama Pak Kasih 4-5 bulan yang lalu. Tambah sehat, malah semangat makan saya bertambah. Tubuh naik hampir 2 kilo saya di masa pandemi ini. Yang memang saya membiarkan daripada saya kurus, lebih baik gemuk. Tapi ibu-ibu kan tidak senang ya, pinginnya diet. Tapi hati-hati. Jadi media-media hoax ini juga tak boleh. Ayo kita lawan juga dengan berita-berita yang benar. Contoh vaksinasi misalnya. Sekarang kan banyak itu sekolah-sekolah yang masih menolak, terutama sekolah luar negeri belum sih. Nggak tahu kalau SMA plus ini. Insya Allah iya. Oh enggak. Jadi kalau sekolah negeri alhamdulillah sudah dilakukan vaksinasi semua, tapi tidak 100%, masih bertahap. Ki reng tuana more ragu, bingung, bimbang, polana beda berita, mari vaksin sakit, sakit mati. Mana ada bukti seperti itu? Contohnya di Sunter, mana ada siswa yang divaksin mati? Tidak ada. Sejak 22 Juli ya, vaksinasi pertama terhadap siswa itu sampai sekarang tidak ada kasus yang tervaksinasi meninggal, tidak ada. Kan berarti lecehkan. Bapak Ibu tak boleh nyebaraki kabar saya lecehkan. Nah, kan berarti juga melanggar perundungan. Jadi bagaimana tipsnya guru nanti supaya tidak memfasilitasi perundungan? Ini ada contoh untuk guru dalam merespon perundungan, ada tips Bapak Ibu. Misalnya ada siswa yang melaporkan kepada Bapak Ibu, silakan tampung. Jadi tanggapi kejadian itu dengan serius,
hargai dan berterima kasih kepada siswa tersebut karena telah melapor kepada guru. Tapi yakinkan bahwa dia itu tidak benar sebelum di cross check, sebelum dikonfirmasi. Jangan langsung percaya. Siapa tahu itu adalah fitnah. Kalaupun itu benar, ya insya Allah harus dicari solusinya untuk mengeliminir permasalahan itu. Jadi intinya itu Bapak Ibu, jadi bullying tidak boleh siswa dengan siswa, apalagi kadang-kadang ada siswa yang dimusuhi, dikeroyok oleh temannya satu kelas. Tak siapa, tak oleh anak-anak ya, para santri tidak boleh, ya, tidak boleh bermusuhan. Harus perbanyak teman, harus akrab. Kalaupun ada permasalahan, laporkan kepada ustadz untuk diselesaikan. Saya kira ini Bapak Ibu sekalian sebagai pengantar, dan insya Allah nanti ada materi-materi khusus tentang sosialisasi perundungan, pencegahan perundungan dan tindak kekerasan. Karena tadi sudah dibuka oleh kepala sekolah, saya ucapkan selamat dan melanjutkan untuk acara sosialisasi. Mudah-mudahan acara ini bisa sukses dan lancar sebagai bagian kelanjutan dari sekolah penggerak. Dan alhamdulillah SMA Plus ini pertama di antara 7 sekolah penggerak yang sudah melaksanakan sosialisasi program pencegahan perundungan. Kita beri aplaus untuk SMA Plus. Terima kasih. Mohon maaf atas segala kekurangan. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kami ucapkan. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wa ala alihi washabbihi ajmain. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan yu'affi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa 'azimi sultanik. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabbihi ajmain. Allahumma anta laha wa li kulli hajatin tarfiha bi fadli Allah. ما يفتح الله من رزق ولا يمسك برحمتك يا ارحم الراحمين يا ربنا القدوس ربنا اتنا من لدنك رحمه وهيئ لنا من امرنا رشدا ربنا اتنا في الدنيا حسنه وفي الاخره حسنه وقنا عذاب النار وسبحانك رب العزه عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين ببركه الفاتحه.